kesempatan kali ini ini mereporter waktu duel. Kemarin saya sudah melihat berkaitan dengan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas ya. Untuk mata pelajaran yang akan dilakukan ya mata pelajaran IPAS ya, jadi untuk IPAS untuk kelas IPA ya. Dan dari rencana pembelajaran itu kira-kira tujuan pembelajarannya anak-anak yang dicapai seperti apa Bu ya? Tujuannya itu peserta didik itu memahami macam-macam energi melalui diskusi kelompok. Jadi mereka akan masuk ke dalam kelompok. Jadi tujuannya adalah untuk memahami macam-macam energi melalui kegiatan diskusi kelompok. Dan tentu untuk melakukan itu ada strateginya ya, karena sampai memahami itu berarti harus dilakukan berbagai macam strategi. Kira-kira strategi apa yang akan digunakan dalam pembelajaran ini? Dan digunakan itu diferensiasi ya Pak, saya menggunakan diferensiasi melihat dari kemampuan anak belajar, jadi gaya belajarnya anak. Ada yang nanti bisa pakai mesin, mereka menggunakan memet dan sebagainya. Jadi sudah ada gambaran, sudah ada bayangan kira-kira nanti anak-anak akan melakukan berbagai macam aktivitas di kelasnya ya. Nah, kira-kira dari strategi itu kira-kira apakah bisa nanti tujuan pembelajaran yang dikendaki itu bisa tercapai? Kalau menurut saya bisa, bukan nanti kita lihat dari prosesnya nanti dan lihatnya sistematis itu pasti kan dengan anak yang saya belajarnya ini pasti berbeda dengan saya anak yang saya belajarnya. Jadi dalam prosesnya sudah kemungkinan yakin ya dengan apa strategi yang diterapkan tadi, karena memang gaya belajar anak tadi berbeda-beda ya. Kira-kira dalam pembelajaran nantinya kira-kira tantangan apa yang perlu diselesaikan atau perlu diketahui sebelumnya untuk kondisi kelas supaya nanti tidak terjadi kendala saat pembelajaran? Mungkin nggak ini dulu ya Pak, supaya anak itu kondisinya nggak terlalu ramai, tidak berantem seperti itu ya. Jadi itu termasuk dalam keterampilan sosial emosional ya. Jadi memang ada kegiatan sebelum masuk ke materi itu dia akan menyampaikan berkaitan dengan kondisi kelas supaya nyaman untuk belajar. Kira-kira ada hal yang perlu dipersiapkan khusus nggak untuk pembelajaran seperti ini? Biasanya anak-anak pasti nanti akan melihat dari materi BC dulu sebenarnya. Jadi nanti dari materi BC itu mereka baca, lalu kita bahas di kelas. Nah terus mereka akan masuk ke dalam kelompok mereka. Jadi sebelumnya sudah disiapkan materi, sudah dikirim di Google Classroom gitu. Nah, biasa jadi anak-anak belajar terlebih dahulu di kelas, tinggal menguatkan seperti itu ya. Kira-kira kalau melihat dari rencana ini tujuan akhirnya nanti anak bisa memahami seperti itu ya. Kira-kira indikator anak bisa memahami pembelajaran nanti kira-kira indikatornya seperti apa? Paling tidak kan mereka kan membuat produk berapa kan membuat produk, misalnya mau membuat produk lagu, atau membuat apa itu paling tidak mencakup paling tidak 5 macam-macam penjelasannya. Jadi dengan 5 energi itu mereka sudah paham. Jadi kalau sudah bisa menyebutkan 5 macam energi dengan akan bisa menjelaskan dengan berbagai macam produk itu, kemungkinan besar mereka sudah memahami apa yang mereka lakukan. Luar biasa, terima kasih juga. Kalau dari non teknis barangkali ada yang dipersiapkan. Tidak, jadi dari GC kemudian nanti ada tayangan di kelas seperti itu ya. Baik, terima kasih BL untuk observasi ini. Semoga apa yang direncanakan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tentunya bermanfaat untuk terima kasih, selamat berkarya. Dan dengan kalian
banyak ya. Mau mana dulu yang kalian buat? Jadi silakan dibuat dulu mind map-nya. Kalau sudah selesai, nanti baru boleh kirim lagunya. Lagunya mau bukan atau bikin sendiri? Bukan itu mau ubah lagu, jadi karena dasarnya lagu belum dipacu semuanya. Boleh mau pakai ini boleh. Baik Bu El dan Pak Chandra, selamat siang. Selamat siang ya. Bu El, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa sampai karena hari ini full ya Bu ya, dari jam pertama sampai ya, kalau hari ini jam keempat sampai jam terakhir. Tapi harapannya tetap semangat ya Bu ya. Baik Bu El, kemarin terima kasih sekali saya sudah boleh belajar bersama di kelas UL, di kelas 4C, dimana kemarin anak-anak bersama dengan anak-anak belajar tentang materi pelajaran IPAS tentang energi ya Bu El. Nah, kalau melihat dari apa yang sudah dilaksanakan kemarin, menurut Bu El kira-kira apakah merasa pembelajaran kemarin sudah berhasil atau masih ada yang mungkin perlu diperbaiki Bu El? Kalau secara keseluruhan sebenarnya sudah oke Pak, karena mereka sudah bisa langsung menentukan apa yang harus mereka lakukan. Jadi setiap anak kan berbeda cara belajarnya, dan kebetulan mereka kemarin itu tidak semuanya itu langsung menggunakan mind map. Ada yang beride untuk membuat lagu juga, ada yang membuat pantun. Cuma memang kekurangannya adalah di waktunya saja, waktunya yang terbatas, terus juga masih ada selisih paham antara anak satu dengan yang lainnya, jadi itu yang membuat beberapa kelompok itu belum selesai. Iya. Tapi secara keseluruhan itu sudah berjalan. Baik, bagus memang kalau melihat antusias dari anak-anak sungguh luar biasa kemarin, mereka berdiskusi dalam kelompok-kelompok gitu dan mereka bisa mengerjakan tugasannya. Hanya memang seperti yang disampaikan Bu El tadi mungkin waktunya. Kira-kira Bu El kalau bisa dinilai dari 1 sampai dengan mungkin 10, keberhasilannya dinilai berapa? Kalau untuk proses pembelajarannya mungkin di angka masih di angka 8 ya Pak, karena belum sesuai dengan waktunya, lalu belum sampai di tahap akhir. Oh iya, baik, masih di angka 8, berarti ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan mungkin dalam prosesnya atau dalam hal yang lain. Kira-kira yang akan lebih dikembangkan ini kan di bagian mana? Sebenarnya lebih ke kerjasamanya lagi. Lalu untuk materi sebenarnya mereka sudah paham Pak, jadi untuk penulisan dan lain-lain gaya belajarnya sudah disesuaikan juga. Jadi lebih ke kerjasama antar kelompok saja. Oh ya, bagus. Jadi dalam hal prosesnya pembelajarannya sudah baik, hanya prosesnya ya mungkin butuh
butuh waktu Waktunya lebih ya. lebih. Itu kadang yang menjadi kendala kita nih. Iya. Kalau dari segi pembelajaran kemarin yang mau dikembangkan Sehat, tentang sehat, diferensiasinya ya Bu. Kalau dari diferensiasinya apakah sudah terlihat dengan baik Bu? Olahraga kelas 5B, tema kelas 4A. Dengan memberikan fasilitas anak-anak tidak hanya belajar dalam satu hal yang sama aja. Iya. Jadi mereka bebas mengekspresikan dirinya dengan apa aja. Ada yang misal membuat mind map, ada yang membuat lagu, membuat pantun. Jadi benar-benar disesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dan ternyata anak-anak bisa ya. Ternyata dari diferensiasi yang diharapkan, ternyata mereka punya keinginan yang bermacam-macam ya. Kemarin ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok dan beberapa kelompok mengambil yang berbeda ya untuk hasilnya. Kalau dari kegiatan yang kemarin sudah dilakukan, kira-kira untuk kedepannya akan mengembangkan di bagian apa yang dirasa ingin lebih supaya anak bisa lebih mampu menerima proses pembelajaran. Kalau untuk pembelajaran, untuk cara-cara ya Pak, mungkin lebih ke lebih meningkatkan biar lebih banyak macamnya, jadi nggak cuma satu macam aja, disesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi kalau ada yang lagu ya kita selingi dengan lagu seperti itu. Jadi seperti mana kemarin itu saya mencoba untuk membuat sebuah lagu, karena ada beberapa anak itu yang nyantol kalau dikasih lagu kayak gitu. Ada yang nyantolnya kalau misal dengan video. Berarti berkaitan dengan gaya belajar anak ya, gaya belajar anak. Mungkin ada yang suka ini, suka itu dan sebagainya. Nah ini luar biasa Bu El mau mencoba memenuhi kebutuhan para siswa ya tentunya ya, dengan berbagai macam hal yang akan dilakukan ke depan. Nah, dalam jangka waktu ke depan ini menurut Bu El kira-kira yang selama ini yang paling efektif terlebih dari pembelajaran yang sudah dilakukan, yang menurut Bu El efektif untuk hasil pembelajaran yang baik yang seperti apa Bu? Kalau dari proses pengalaman itu yang baik itu ketika mereka dibebaskan untuk belajar sesuai dengan gayanya mereka, itu akan lebih, kalau untuk mereka lebih nyantol gayanya seperti itu. Jadi mereka lebih paham ketika aku maunya bikinnya tak buat mind map, aku maunya tak bikin infografis, aku mau dalam bentuk gambar, aku mau dalam bentuk lagu, itu mereka akan lebih paham. Jadi kalau semuanya misal saya dengan menjelaskan itu tidak semua itu bisa menangkap apa yang dijelaskan. Tapi kalau ketika saya mulai memainkan video, memberikan lagu, itu ada beberapa yang terus ternyata maksudnya seperti ini, ini lebih mental. Luar biasa. Jadi ke depan Bu El tentunya akan menerapkan gaya belajar seperti itu ya. Jadi dengan diferensiasi baik prosesnya, produk maupun kontennya ya berarti ya Bu El. Nah, kalau dari hasil akhir yang diperoleh anak dengan pembelajaran yang diferensiasi yang dilakukan Bu El, tapi kira-kira bagaimana hasil akhir dari anak-anak? Apakah sebagian besar sudah Mari bagaimana Bu hasilnya? di Munduran. Akino di Munduran. Nah itu kalau Akino di Munduran. prosesnya itu ada kenaikan beberapa anak. Jadi memang ternyata kemarin tuh dengan mereka yang belajar sendiri-sendiri itu dengan hasil postasnya itu jauh meningkat. Jadi ada yang dari 20 bisa sampai 90, 20, 80 seperti itu. Artinya ada perubahan yang signifikan ya dari mungkin gaya belajar sebelumnya yang mungkin kadang mungkin sebagai guru kendaknya seperti ini, tetapi muridnya berbeda. Ya memang ada beberapa juga emang masih kesulitan, tapi tidak apa-apa, maksudnya supaya mereka juga berproses, bahwa proses itu nggak cuma langsung dibalik tangan sudah selesai gitu enggak, tapi kan ada perjalanan yang masih pelan-pelan, ada yang perlu memahaminya
step by step dulu, ada yang bisa langsung gitu. Jadi itu termasuk salah satu Atlet tantangan ya Bu ya untuk beberapa anak yang mungkin prosesnya agak berbeda dengan yang lain. Kalau untuk menghadapi tantangan yang seperti itu, mungkin ada cara yang dilakukan Bu ya, ada cara lain khusus untuk mungkin beberapa anak yang mengalami hal seperti itu Bu ya. Kalau seperti itu biasanya kalau saya dari satu tempat duduknya saya pindah biar fokus di depan, lalu yang kedua kadang itu saya ajak ngobrol ketika istirahat Pak. Jadi mana sih yang menjadi hambatan bagi anak itu? Kalau tidak seperti itu biasanya dengan hasil refleksinya. Apa yang kamu butuhkan itu dituliskan. Kadang kan anak itu tidak mau mengungkapkannya secara langsung, maka dituliskan dulu. Ketika misal waktu pelajaran akhir pelajaran tuliskan refleksinya. Nah dari situ baru nanti saya ngajak ngobrol anaknya. Luar biasa nih yang sudah dilakukan Bu El ini. Jadi pendekatannya juga secara individu juga ya, tidak hanya pendekatan kelas, ada pendekatan secara individu. Wah, ini luar biasa. Harapannya tentu ke depan terus dilakukan ya hal-hal yang seperti itu oleh Bu El. Baik Bu El, kira-kira kalau melihat dari yang dilakukan aktivitas tadi banyak sekali ya, baik di kelas maupun yang di secara individu, tujuan akhir yang ingin diharapkan atau ingin dicapai Bu El itu seperti apa sampai melakukan hal-hal yang seperti itu Bu El? Saya lebih ke ini Pak, prosesnya itu selama proses berlangsung itu anak paham dengan apa yang dia lakukan. Kan kadang anak, aku belajar ini tapi aku nggak paham ini untuk apa. Jadi lebih menekankan ke prosesnya dan bagaimana selama itu berlangsung itu mereka memahami ternyata aku belajar ini untuk ini, aku melakukan ini untuk ini. Seperti halnya ketika mereka misal di kelompok, ternyata dalam kelompok itu aku harus belajar untuk lebih sabar, untuk lebih menekan ego dan mendengarkan orang lain dan lain-lain. Biasa ini rencana ke depan juga dari rencana-rencana ada tujuan akhir yang cukup bermakna ya, tidak hanya berarti pembelajaran itu diharapkan oleh Bu El tidak selesai di situ ya Bu El, tapi mungkin bermakna bagi kehidupannya dia, maksudnya tidak hanya di kelas aja tapi bisa bermanfaat di luar. Ada nilai-nilai yang tersampaikan di situ. Jadi terima kasih Bu El. Kemudian untuk kira-kira Bu El, kalau menghadapi tantangan seperti tadi, selain dari diri Bu El sendiri, kira-kira membutuhkan bantuan dari faktor luar, misalnya rekan kerja atau teman sejawat dan sebagainya enggak Bu El, untuk misalnya menemukan suatu permasalahan tersendiri? Itu pasti Pak, karena kita di lingkungan kerja nggak mungkin kerja sendiri, pasti kan. Apalagi saya yang masih baru, pasti butuh pengalaman-pengalaman yang guru-guru yang lebih lama untuk belajar juga. Jadi pasti tanya sama halnya ketika saya tanya jenengan, tanya guru-guru yang lain seperti itu. Dan juga kita juga butuh dukungan dari orang tua juga. Jadi sudah melibatkan banyak pihak ya Bu Elin, dari teman-teman, dari orang tua juga. Nah ini luar biasa ini Bu El usahanya untuk mendampingi anak-anak di kelas 4C. Semoga nanti apa yang diharapkan, apa yang tujuan yang tidak dicapai ini sungguh bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tentunya semuanya demi masa depan anak-anak. Terima kasih sekali Bu El untuk waktunya, untuk proses belajar bersama yang boleh kita lalui bersama ini. Sama-sama Pak. Aduh.